Di Setako Podcast sekarang kembali lagi. Beberapa lama, sudah sekian lama ya kita nggak podcast. Ya karena banyak hal, banyak tanggungan juga. Sekarang ini kita ada kedatangan seorang kawan yang lagi tur, kawan orang desa yang lagi tur juga, ada Mas Ismam Saurus. Yo. Info. Kalau biasanya nggak ada konsep penonton, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Biasanya tepuk tangan tak edit itu. Halo Mas Ismam, apa kabar? Halo Mas, baik Mas. Alhamdulillah. Oke, Mas ini langsung ya orang desa tur kedua. Siap. Berarti yang pertama kapan itu Mas? Yang pertama sebelum Desember kayak ya? Desember tahun kemarin. Oke. Desember tahun kemarin. Volume 1. Volume 1 itu ada berapa kota itu Mas? Ada 8 kota, 9 titik. 9 titik. Berarti ada satu kota yang dua, di Malang sama Lawang kan, satu. Lawang. Oke. Dan sore ini sebenarnya ini adalah jadwal soundchecknya Mas Ismam, tapi karena equipnya belum datang ya udah kita podcast dulu ya, kita santai. Sekarang ini kita ada di Jogde, itu di daerah Kartosuro, itu di Solo itu paling pojok itu, mau ke arah Boyolali. Pinggiran nih Mas. Pinggiran itu, orang desa tur. Oke. Pengalaman yang tur yang pertama Mas, sebenarnya apa yang mendasari pada akhirnya Ismam Saurus melakukan orang desa tur volume 2? Berarti yang pertama bisa dibilang goals atau apa gitu? Sebenarnya sih kan album orang desa kan dulu memang pernah ada di tahun 2016. Pas itu kepikiran ada temen yang pengen ngerekodin gitu loh Mas. Jadi yang live record itu? Akhirnya rekod lagi. Dari beberapa yang kemarin orang desa yang pertama rilis itu 15 single kalau nggak salah itu. Sekarang di-cut jadi 10 lagu dan ada 2 lagu baru. 2 lagu baru. Karena aku kan kemarin tuh konsepnya berkarya terus loh, gaya album terus, gaya musik terus. Cuma emang di album orang desa ini kan pengen niku mengoptimalkan Mas, mempromosikan lah ngono. Tapi untuk latar belakang bermusik Mas Ismam sendiri sebenarnya sebelum akhirnya memutuskan untuk solois ini ada pernah nge-band kah atau apa gitu? Pernah sih Mas band, cuma ya ngono buyar-buyar tok lah wis ruwet lah nek band niku. Solois. Iya, mulai 2012 aku sebenarnya solo. Oh, berarti udah lama. Udah lama. Waktu kuliah awal-awal punya band ya buyar, terus akhirnya pengen dewean lah, emang kan punya lagu tapi gak direkod waktu itu. Ya untuk isin-isin saya Mas solo band. Kenapa sih Saurus itu nama panggungmu berarti Mas? Iya. Kenapa Mas? Kenapa milih Ismam? Enggak Ismam Tirek atau apa gitu? Aduh. Jadi biyen iku aslinya Mas. Biyen iku gak pakai nama sendiri biyen. 2012 iku pakai nama Summer Breeze biyen. Jadi koyo All City biyen Mas. Zaman band-band EKE gitu loh. Terus kok itu pada zaman itu YouTube sih belum ada, tapi ketika belum seperti sekarang. Terus tahun-tahun 2014 itu searching di YouTube itu susah, nama itu terlalu familiar kan. Akhirnya cari laguku itu susah, akhirnya pakai nama sendiri lah. Nama aku aslinya kan Ismam Asyari Mas. Terus waktu itu ada momen kok kurang kurang apa ya, kurang unik rasanya kok iya. Kayak seneng biasa. Iya biasa, kok jeneng kondangan, rabian. Terus akhirnya ketemunya pas sih Mas. Waktu itu aku searching, bukan searching ya. Waktu itu delok komputer lawas ngono. Delok komputer lawas, ono fotoku iku, karena aku seneng editing itu. Multimedia, Photoshop itu suka ngono. Mbu moro-moro ono jeneng ndek fotoku Ismam Saurus ngono waktu itu. Atas dasar apa aku mbolali waktu itu Mas. Atas dasar apa lali pas pakai jeneng iki lah. Akhirnya terjadilah pakai nama itu. Berarti mulai mendeklar pakai Ismam Saurus itu tahun berapa? Atau di karya apa itu? Atau udah waktu album? Album sih iku, album Luvia waktu itu. Momennya pas iku pakai nama iku Ismam Saurus sebelum album Orang Desa sing pertama. Oke. Berarti sebenarnya udah berapa album sih Mas?
Aku bingung ya. 5 kayak mas. Sudah 5 album. 5 album. Sudah 5 album. Tapi sebenarnya kok aku bingung ya mini album itu bisa kan album enggak sih? Aku rasa pas Kalau aku sih ya apa Album ya? karya yang di packaging ya aku berhak menyebutnya album gitu sih ya. aja. Iya sih nggak ribet ya. Tapi kan kadang kan ada yang EP, Iya. lagu kayak gitu. Ya itu kan aku rasa sih hanya terminologi untuk membedakan Antara full album gitu itu ya. aja sih sebenarnya. Ngomong-ngomong soal Lumajang mas, seperti apa sih mas iklim bermusik di sana gitu kan? Karena kan mungkin ya sama sih sebenarnya Solo juga seperti Second City gitu kan. Dari Jogja ya. Ya juga gitu kan. Terus apa kabar Lumajang untuk skena musiknya? Terus kemudian orang-orangnya seperti apa, event atau apa gitu? Kalau bilang Lumajang ini agak sulit sih mas emang. Maksudnya kebanyakan teman-teman bermusik di sana itu nggak sampai di tahap next gitu loh. Jadi kayak berkarya terus ketika udah diterpa kehidupan, wis nikah atau apa wis selesai. Ya. Terus nggak ada yang kayak sing berani keluar banget itu nggak ada. Karena di sana mungkin nggak ono kuliah sing peluburan mahasiswa itu nggak ada kan, nggak ada kuliah negeri sing dari anggapannya kalau di Jember kan masih banyak itu UNED itu ada orang-orang Surabaya terus orang Jakarta jadi kan apa ya, budayanya itu bisa bercampur. Nih Lumajang nggak ono sih. Media pun media musik yang emang musik itu hampir katakan nggak ono. Oke. Tapi terus setelah itu apa yang menyebabkan Ismam Saurus pada akhirnya apa istilahnya gini? Apa yang terlintas di pikiranmu melihat kondisi Lumajang untuk industri musiknya seperti itu? Kenapa kamu tidak memilih seperti yang sudah-sudah untuk yo wes aku serang band, aku nggak bermusik baik, aku jadi profesional, tapi kenapa masih dengan semangat yang seperti sekarang bisa atur gitu? Apa yang melatar belakangimu, Mas? Kan aku lama di Jember kebetulan. Jadi kuliah aku kan di Jember dulu, Mas. Okay. Jadi pas di Jember aku masih banyak lah teman-teman sing produktif, event masih banyak gitu. Jadi link-link ke luar kota masih ada gitu. Mungkin juga kebetulan aku kan solois. Agak-agak ribet dalam artian untuk negosiasi sama satu band kan ribet bisa. Ayo katu nanti, aku udah gelem. Akhirnya biar. Kebetulan aku memang mikirnya sih aku pengen cuma buat karya aja. Pengen gawe lagu sing sekiranya aku umur tuwek ngono aku iso ngrungokno laguku ngono tok sih sebenarnya Mas. Terus kebetulan akhirnya ada kesempatan sing kayak gini ya wis lah tegas ae. Beberapa kali aku juga sempat dengerin karya-karya Mas Ismam terus sedikit ngulik-ngulik juga di beberapa album-albumnya gitu. Memang konser untuk ngomongin soal agraria, soal ketimpangan sosial, memang seperti itu ya Mas? Atau punya aware tersendiri untuk hal kenapa akhirnya ngomongin itu? Kalau sebenarnya aku lebih mungkin karena genre yang aku bawa juga ya, folk musik rakyat gitu kan ya. Sadar atau nggak sadar, akhirnya kita ngulik genre tersebut gitu. Okay. Dan nggak tahu juga ketertarikan pada hal-hal tersebut itu kayak sudah deket banget dengan saya. Ya walaupun nggak terlalu deket tapi aku kan kecenderungan suka hal-hal tersebut kayak mungkin aku suka baca-baca berita politik gitu kan. Akhirnya kebawa. Kalau sing album Orang Desa itu emang lebih tepatnya kan aku dulu pernah kerja di Jakarta dulu. Berapa lama? Udah sampai setahun aku udah betah Mas. Iya. Editing video. Terus kembali nang Lumajang. Ya, mungkin keserep ya pengen gaya karya kok muncul Orang Desa gitu. Tapi memang sebenarnya memang ada ketertarikan atau memang ada concern khusus untuk ngomongin masalah-masalah itu. Sebenarnya enggak sih kayak. Dalam artian mungkin pada waktu itu aku mikirin itu. Kalau sekarang mungkin agak beda lagi gitu kayak. Kalau sekarang apa Mas yang dipikirin apa sekarang? Kalau harus bikin lagu setelah ini apa ini? Mungkin tentang keluarga ngono-ngono yo. Sama, bener. Iya. Nek biyen kan wah aku pengen bahas sing opo ngono. Kayak kadang mikir Itu apa kayak sih? gitu sebenarnya itu fase nggak ya? Maksudnya kadang juga apa ya? Kalau kita berkarya secara jujur kan kita nulis lirik, kita bikin lagu kan sesuai dengan apa yang kita rasakan di saat itu. Yang relate dengan kita bikin lirik ini gitu. Nah, kebanyakan ketika usia sudah mulai beranjak Rodok tuwek ini yo. akhirnya kan banyak pikiran-pikiran yang
lebih sentimental, Iya. anak, melihat keluarga. Masih kamu merasakan seperti itu nggak? Iya sih, malah hal-hal sing kayak kemarin tuh kayak bukannya kita nggak aware lagi, cuma mungkin karena kesibukannya udah beda gitu ya, mikirnya beda. Kita ada urusan-urusan sing lebih keluarga atau hal-hal sing ya tentang kehidupan gitu kok. Kalau ngomongin tentang kayak yang kemarin tetap ada, cuma biasanya tuh materi-materi dulu gitu yang aku pengen rekod lagi gitu. Ya, ngomongin Lumajang, kita menolak lupa untuk 2015 saat itu. Tentang ada satu kasus agraria besar. Ya. Gitu. Apa yang saat itu Mas Ismam rasakan, dan apa yang akhirnya apakah itu mempengaruhi mindset Mas Ismam sendiri terhadap aku harus berkarya seperti apa, terus aku harus ikut terlibat dalam segi apa gitu nggak Mas? Pada waktu itu kebetulan aku di Jakarta waktu itu. Pada kasus itu meledak, aku dulu di TV, sih iki Lumajang Pak. Akhirnya kontak-kontakan sama temen itu, ini saya Pak Sirian, kan yang apa? Lagi rame-ramenya teman-temanku di Jakarta aku ngomong, iki loh lokasimu ono anu saiki, ono kasus gede gini-gini. Akhirnya kontak-kontak temen, kayak apa ceritanya, oh tentang pasir gitu kan akhirnya. Tapi aku sampai sekarang pun kan jadi spotlight di Lumajang ada dulu kayak gitu kan. Kalau aku sih dulu tuh lebih ke arah kayak ketidakadilannya gitu. Biasanya kan ada kayak penggusuran untuk dijadikan proyek apa gitu. Waktu yang kasus di Lumajang pun tuh aku bukannya nggak apa ya, nggak ngena gitu. Karena waktu itu aku di Jakarta itu sih, Mas. Cuma waktu itu aku cerita sama teman-teman, banyak berita-berita yang beda versi gitu loh. Di Lumajang pun. Emang kalau dari luar gitu kayak beda kan, di media kan kayak gitu. Ketika di sana, oh kok gini. Jadi aku waktu itu memang nggak berani untuk ngangkat hal itu. Oke. Karena aku lebih dekat di situ gitu. Takutnya jadi gimana gitu. Oke. Terus kemudian balik lagi ke karya-karya Mas Ismam kan. Ada beberapa karya-karya di luar. Kalau aku sih orang biasanya itu jadi playlist beberapa minggu terakhir ini ya. Iya ngono ya. Aku pertama kali ngikutin lagu itu kalau first impression biasa ya memang kok kayak gini. Tapi kok lama kelamaan terus jadi tak dengerin terus kok kayak ada sesuatu yang terus lebih kenal lagi waktu aku ketemu si live sessionnya yang waktu bener-bener di Sawah itu ya. Iya. Jadi kayak bisa ngebangun ambience-nya itu loh Mas. Itu memang ada latar belakang lagu itu sendiri apa sebenarnya Mas yang melatar belakangi akhirnya kamu bikin karya si orang kita itu? Itu waktu itu aku kan sebenarnya anti Jakarta banget tuh. Biyen itu gunung aja, jadi kayak aku itu setelah kamu di Jakarta atau sebelum di Jakarta? Sebelum di Jakarta udah. Aku udah kantilan Jakarta. Kalau di daerah yo ngomongin dari band atau musisi, ya apa nang Jakarta Mas. Mindsetnya mereka gitu wes. Dulu aku nang Jakarta gue karya, aku menolak loh kayak sing gak semudah itu bro, ngono kan. Akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada waktu lulus kuliah apa itu ngirim CV lah ke sebuah perusahaan videografi, kok keterima. Jasi iki guyon iki Pak. Dan sebenarnya itu tempat kerja saya itu ya agak ternama dikit lah waktu itu. Ada gejolak batin sing budal nggak ya wis lah budal wis kuat-kuatan lah gitu. Cari pengalaman pikirku gitu. Masih lajang. Masih lajang gitu Mas. Habis lulus kuliah aku. Berangkat lah Jakarta. Sesuai sih apa sing tak pikirkan sih kayak aku nggak cocok sih gini gitu. Dengan aku sing tipikal bukan orang-orang sing suka di kantoran gitu. Kerja rutin kan nggak terlalu suka gitu, lebih ke freelancer gitu lebih asik gue. 3 bulan aku coba, 6 bulan tuh nggak cocok lah, balik lah. Ada sedikit kayak jenenge homesick dikit lah, homesick. Balik, ngerasa kayak mungkin aku nangkepnya kenapa Dewi kok selalu mikir ke Jakarta terus gitu. Padahal kita ono di kini itu berarti ono maksud sendiri kan. Banyak orang sing
kayak tekon di kon rumahmu mana ngono. Mereka enggan kadang kalau rumahnya desa ngono kan. Kayak sing gengsi ngono kan. Banyak gitu. Di tempat aku dulu kuliah ngono Mas. Omahmu ndi? Anu ini kan. Kayak rasanya kok kon enggak pride ngono terhadap rumahmu kon lo lahir di gunung ngono kan. Momennya pas iku sih Mas, aku pulang dari Jakarta terus genjreng-genjreng buat lagu. Ngerasa ya wis kayak di liriknya iku lah kayak terima kasih God. Nah, aku bisa di desa ngono. Dan aku punya challenge tersendiri, aku masih di desa iso lah. Apa yang aku pengen itu masih bisa karena mungkin saya kedorong sosmed dan lain-lain. Iya. Masih bisa. Bener-bener. Sosmed ngaruh banget sih sebenarnya untuk platform kita berkarya. Jadi memang aku sempat mematakan hal seperti itu sih sebenarnya. Sekarang ketika sudah era seperti ini kita bisa jadi tuan untuk media kita masing-masing. Baik dari manapun asal pengelolaan karyanya oke, aku rasa akan dapat exposure yang baik juga. Iya. Nggak peduli itu dari mana. Tapi untuk yang Mas Ismam pernah jalani selama tour gitu kan, pasti ada satu kota atau beberapa kota yang mungkin hype-nya atau ambience-nya itu dapat gitu ya. Aku yang kemarin yang rame itu di Jombang sama Banyuwangi sih. Kebetulan emang Banyuwangi itu udah beberapa kali main di sana gitu. Jadi kayak mereka udah tahu lagunya, terus udah tahu orangnya gitu kan. Ketika ada info aku mau main ke sana, ada ngumpul. Kalau di Jombang juga itu aku main dua kali di sana. Yang pertama dulu waktu ikut turnya Mas Iksan dulu. Oh sempat dulu. Yang apa? Yang Langgam Langsam yang Ramadan dulu. Yang Ramadan. Berarti tahun kapan? Itu tahun berapa ya? Tahun kemarin tapi awal-awal. Iya posoan itu sih Mas. Puasaan itu aku ikut di Jombang itulah. Terus kontak-kontakan itu aku mau kesana lagi. Ternyata sesuai ekspektasi sih. Orang-orang yang habis yang pertama itu banyak yang ini loh kayak yang dengerin gitu. Akhirnya waktu acara datang. Tapi Mas Ismam sendiri termasuk orang yang sangat aware dengan medsosmu nggak sih Mas? Maksudnya segala platform kamu yang ngurus sendiri atau memang ada tim yang ngurusin gitu atau memang sengaja nggak dibuat ya wes bikin karya aja gitu? Aku sih orangnya kayak aware kalau kayak gitu. Maksudnya lebih ke gimana caranya gitu. Agak ngulik-ngulik lah gitu. Kalau yang akunku sendiri aku sih, kalau yang orang desa sih Gimin. Ya. Itu. Untuk YouTube saya sendiri. Kebetulan aku senang multimedia lah. Jadi kayak apa ya Mas? Kayaknya kita itu harus tahu gitu sekarang perkembangan gitu sih. Tapi kalau Mas Ismam sendiri tadi ngomong tentang Lumajang bahwa sangat minim untuk media yang pada akhirnya bisa menjadi muara untuk karya-karya lokalnya, kenapa nggak coba bikin di sana Mas? Karena mungkin kan secara kapasitas Mas Ismam sendiri punya background multimedia mungkin ya mungkin ada berapa persen, tapi kan pasti akan menjadi sebuah exposure yang sangat ditunggu oleh orang-orang sana juga. Bikin gimana itu? Bikin media apalah? Media musik gitu. Iya. Ya apapun, mungkin literasi kayak atau apa. Kalau kemarin beberapa bulan kemarin udah dimulai lagi sih Mas. Kemarin kita buat acara musik, festival musik gitu di Lumajang, dipelopori teman-teman sendiri. Misinya emang kita pingin bangkitin teman-teman yang dulu bermusik, nggak hanya gitu-gitu aja, pingin kita kasih wadah gitu, dan kita pingin sharing-sharing kembali gitu, menyatukan kembali orang-orang yang dulu gitu. Soalnya emang masalah kan kalau kota kecil aku yakin di semua kota itu pasti ngotak-ngotak. Pasti itu. Tapi masalahnya kalau ngotak-ngotak nggak produktif, nah itu sih nggak jadi masalah sih. Tapi kalau ngotak-ngotak mereka buat sesuatu itu yang asyik sih kayaknya. Ya, akan terjadi banyak embrio. Iya, yang terjadi di Lumajang nggak ngapa-ngapain sih. Nah. Apa yang Mas Ismam lihat dari kacamata Mas Ismam sendiri tentang Solo? Kenapa pada akhirnya aku harus mampir ke Solo? Apa ya? Aku memang pengen tahu kota-kota yang yang di lain Lumajang lah gitu. Kebetulan Solo punya teman
ya kebetulan aku kenal Mas Fajar juga, pas dikenalin Mas Adit, akhirnya link itulah yang aku tembusin gitu. Pertemanan ya. Tetep lah kayak ngono-ngono. Dari beberapa kota ya the power of pertemanan kayaknya. Kamu termasuk orang yang ngefilter kamu di mana kamu akan bermain, atau mungkin kamu nggak mau main di acara apa ini, atau ya wes sembarang, yang penting aku bisa menyampaikan karya aku. Kamu tipikal yang mana, Mas? Aku kok lebih ke sembarang sih kayak maksudnya dalam artian tuh yang masih dalam koridor yang aman loh ya. Kalau pas versi moro-moro dimain di framing partai atau apa gitu kan enggak lah kayak ingin. Tapi kalau skena atau apa itu masih oke aja sih. Gitu. Sponsor oke aja kalau ada something sing ada deal-dealan lah ya. Oke, Mas Ismam sebagai solois ya kan, sebagai solois pasti ada plus minus tadi ketika dibandingkan dengan orang yang ngeband gitu. Tapi secara Mas Ismam sendiri ngelihat industrinya seperti apa? Apakah Mas Ismam merasa bahwa menjadi solois ini lebih mudah, lebih fleksibel karena tidak harus melibatkan banyak orang untuk akhirnya menerobos ke industri itu tadi? Atau apa? Punya keyakinan apa Mas Ismam? Apa ya, kayak sebenarnya kan band sama solois ada plus minusnya gitu. Kalau mungkin kalau solois kadang itu emang kayak kita berdiri sendiri ngelawan beberapa orang gitu kan. Tapi kalau band kita banyak orang, lebih tingkat beraninya lebih oke lah gitu. Tapi kalau solois enaknya itu kita membuat konsep itu terserah kita gitu. Kita pengen buat ini bisa langsung kita take gitu. Apapun kita bisa lakuin sendiri. Kalau band kan harus ada fase rundingan, briefingnya gimana gitu kan. Tapi kan untuk skala industrinya atau mungkin secara apa ya kayak gini lah, gini. Mungkin ketika lebih gampang si solois untuk melakukan tour daripada band karena kan pandemi juga secara pandemi, kebutuhan panggungnya itu. Ngerasain nggak seperti itu? Ada privilege sebagai solois itu? Kayak momennya tepat sih mungkin hari tahun-tahun belakangan ini kan. Salah satunya pandemi ketika gear atau sound untuk pandemi itu band nggak bisa kan. Alat besar terus nggak bisa. Solois bisa lebih fleksibel. Dengan adanya kafe yang sekarang menjamur gitu kan, bisa langsung main di sini cukup. Ada sound stand gitu aja udah cukup gitu. Dan aku ngerasa sih nggak tahu ya kayak tahun-tahun belakangan tuh banyak solois gitu. Nggak hanya dari genre folk gitu. Genre pop pun banyak gitu. Aku kadang mikir tuh apa impact dari dunia digital yang semakin cepat gitu. Maksudnya kan gini, orang sekarang belajar sesuatu di YouTube tuh mudah dan cepat gitu. Akhirnya muncul orang-orang yang bisa membuat sesuatu recording sendiri, videografer sendiri. Produksinya lebih bisa mereka kerjakan secara mandiri mungkin. Mungkin gitu sih. Tapi tetap memang karena kalau aku sendiri aku belajar kayak gitu karena aku nggak punya duit gitu. Sini record sendiri karena waktu aku mau bikin album terus berapa total? Segini, aduh larang ya. Karena aku punya laptop, belajar dari YouTube gitu, gimana record yang proper walau nggak proper. Aku dulu waktu itu pernah yang di album Orang Desa Pertama itu aku mic pakai headset dulu tuh. Pakai headset iPhone dulu waktu itu. Tapi kan intinya kan learning by doing gitu kan. Jadi kita terus aja, yang penting kita belajar, upgrade terus. Benar. Mas, terakhir ya. Seperti kamu sendiri kan ngerasa bahwa beberapa tahun belakangan memang genre folk dalam tanda kutip sangat menyamur banyak sekali kan. Baik dari folk dengan segala macam warnanya mereka masing-masing gitu. Nah, kamu merasa bahwa ini hype sementara atau akan sustainable ke depannya? Kalau ngomongin industri musik Indonesia kan selalu berrepetisi kan, gitu ya? Selalu berputar terus, hilang lagi, nanti ada lagi. Lah, folk kemarin itu bener-bener gila loh ya. Iya nggak? Semua banyak band solois bisa ditonton dengan ribuan orang selayaknya band yang main. Iya, bener.
tren itu akan menjadi hype sesaat atau akan menjadi sustainable yang lama menurut Ismam Saurus? Aku pikir ada masanya sih kayak gitu. Pasti nanti ada tren-tren baru lagi gitu. Tapi yang jelas waktu yang akan menyeleksi orang-orang tersebut itu. Ada band ketika udah nggak hype tapi mereka udah bubar, ada yang tetap terus tapi mereka selalu apa ya kayak inovatif, nggak terlalu apa ya ngikuti sekarang tapi dia nggak ketinggalan dengan background musiknya gitu. Aku sendiri sih mikir gitu waktu nanti bakalan folk nggak se-hype itu. Aku pengen buat yang band tapi nggak terlalu gitu, masih ada unsur kitanya gitu. Oke. Gitu sih. Thank you. Siap, Mas. Udah ngomong panjang lebar. Abis Solo ada Salatiga, kemudian Semarang. Ya, pokoknya sukses terus untuk turnya Mas ya. Semoga nggak ada kendala lah ya. Semoga nggak ada kendala dan bisa ketemu lagi di sini. Apa? Oke, terima kasih banyak dan ini adalah show Ismam Saurus yang di Solo ini yang pertama juga nih. Yang pertama titik juga pertama. Dan T-shirt Tokoh Media yang akhirnya mengorganize. Ya, bener. Terima kasih banget buat T-shirt Tokoh Media. Oke, sama-sama. T-shirt Tokoh yang ya kita semua nggak terlalu kenal tapi nggak tahu kenapa kita tune ya, aja akhirnya, gitu. Ya ini akhirnya karya akhirnya menjadikan kita kenal di sini. Ya, thank you banget. Siap, Mas. Ismam Saurus, Siap. sukses untuk karya-karyanya. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan Gebyok Day yang sudah menyediakan tempat. Ya, sebenarnya bukan menyediakan juga, kita sewa juga di sini. Pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih. Panjang umur untuk semua hal baik.